Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maharani Mandawa Putri. Baik, di video kali ini saya ingin bercerita tentang tokoh pendamping dari sebuah cerita rakyat, yakni Malin Kundang. Tokoh pendamping ini ialah tokoh yang sangat berperan mempengaruhi alur cerita walaupun dia bukan tokoh utamanya. Baik, saya akan menceritakan tokoh pendamping pada cerita Malin Kundang. Alkisah pada zaman dahulu, ada seorang ibu dan hidup dengan anak laki-lakinya. Kemudian mereka hidup sangat susah dengan berpuluh-puluh tahun di desa tersebut. Tanpa ada perubahan sama sekali, mereka tetap hidup susah. Sang anak jenuh dan tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Kemudian ia izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Sang ibu dengan berat hati meninggalkan dan merestui anaknya untuk anaknya meninggalkan ibunya. Kemudian sang anak pun bergegas dan bersiap-siap untuk merantau ke kota. Dengan senang hati akhirnya ia mendapatkan restu dari ibunya. Keesokan harinya, kita sebut saja si anak ini bernama Malin. Si anak pergi untuk merantau ke kota. Sang ibu mengantarkan anak tersebut sampai ke kapal. Seiring berjalannya tahun ke tahun, sang ibu tidak menerima kabar berita dari si Malin. Ternyata si Malin di kota menjadi seseorang yang sukses dan menikah dengan seorang putri dari tuan muda yang tempat si Malin ini bekerja. Kemudian si Malin akhirnya merasa bahwa semuanya yang ia lakukan itu berkat dari kerja kerasnya sehingga ia lupa kepada ibunya. Tanpa sedikit pun memberi kabar kepada ibunya, sang ibu sangat bersedih dan berkecil hati mengapa si Malin tidak memberikan kabar kepada ibunya. Pada suatu hari, datanglah kapal besar yang datang ke kampung tempat ibunya ini tinggal. Ialah Malin bersama istrinya. Ada salah satu warga desa yang mengetahui bahwa Malin itu datang. Kemudian warga desa tersebut memberitahu kepada ibunya. Ibunya dengan sudah tua, susah berjalan, akhirnya bergegaslah sudah mau di penghujung video nih teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita bisa bertemu untuk liburan secara langsung ya, tidak secara virtual. Bye-bye teman-teman. Tersebut memeluk Malin. Sontak dengan kuatnya Malin mendorong ibunya. "Kamu siapa? Kamu bukan ibu saya." Akhirnya ibu Malin berkecil hati, "Mengapa anakku melupakan aku?" Istrinya Malin bertanya, "Iya, dia ibu. Tidak, aku tidak pernah punya ibu seperti ini." Sontak ibu Malin berkecil hati, "Tuhan, mengapa anakku setega ini kepadaku? Aku ibu kandungnya. Mengapa ia tidak kenal lagi kepadaku?" Sontak dengan berkecil hati, dengan sakit hati yang ia rasakan, ibu Malin menadah tangan ke langit. Kemudian ia berdoa kepada Yang Kuasa. "Ya Tuhan, jika dia memang Malin, dia sudah durhaka kepadaku. Tolong berikanlah ia apa yang Kau kehendaki. Tolong berikanlah dia hukuman yang pantas dia berikan." Sontak setelah ibu Malin berdoa dan menadahkan tangan ke atas, tiba-tiba langit menjadi mendung, menjadi gelap, gemuruh petir di mana-mana. Akhirnya Malin mengakui kesalahannya. Kemudian Malin bersujud
Tapi semua usaha Malin sia-sia. Ibu Malin telah mengutuk Malin menjadi seorang patung, menjadi sebuah patung. Hujan melanda, petir, hingga akhir semuanya menjadi air. Pada cerita ini yang menjadi tokoh pendampingnya itu ialah Ibu Malin. Ibu Malin, tokoh utamanya adalah Malin Kundang, pendampingnya adalah Ibu Malin. Nah, Ibu Malin Kundang ini menjadi tokoh pendamping, namun ia juga berperan penting pada proses alur cerita ini, karena dengan Ibu Malin inilah suatu objek atau suatu titik masalah dalam cerita tersebut, yakni durhaka kepada orang tua. Jadi Ibu Malin tersebut ialah tokoh pendamping yang sangat berperan atau mempengaruhi jalan cerita dari Malin Kundang ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.